Oke. 3:20. Ya, selamat siang Bapak Ibu. Mari kita berdiri untuk memulai misa pada siang hari ini. Mungkin ada teks dari sini, lagu pembukaan nomor 320. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudariku, rekan-rekan kerjaku di Paroki Cijantung, selamat siang untuk kita semua. Kita bersatu bersama dalam perayaan Ekaristi pada kesempatan siang hari ini untuk mengakhiri rangkaian acara kita sejak kemarin sampai dengan pada kesempatan ini dalam rapat karya tahun 2023 ini untuk menetapkan arah dan aktivitas kita dalam berpastoral di tahun 2024. Tentunya bagi kita, kebersamaan kita dalam pertemuan ini saya melihat sebagai suatu undangan dalam arti yang harus dipenuhi, karena tugas-tugas yang kita jalani di paroki kita, Paroki Cijantung Gereja Santo Aloysius Gonzaga, adalah suatu kepercayaan yang telah diberikan kepada kita, tidak hanya oleh umat, tapi saya melihat juga kepercayaan dari Tuhan. Karena itu kita terlepas dari berbagai macam pertimbangan, segala situasi, kita berterima kasih kepada Tuhan. Kalau kita berpikir secara positif, tetap melihat hal yang baik dalam proses jatuh bangun kita melayani Tuhan untuk setia, saya kira akan tetap ada sukacitanya. Kita tidak akan pernah kecewa, ya, mengatakan ya pada panggilan Tuhan itu, secara khusus dalam melayani Dia di gereja kita. Karena itu kita berterima kasih untuk itu, dan tentunya dalam perayaan Ekaristi ini kita mohon semoga Tuhan yang sudah mengundang kita terus menyertai kita semua, orang-orang yang kita cintai, perjalanan hidup panggilan kita di hari-hari yang akan datang. Secara khusus kita berdoa bagi kebersamaan kita sebagai perangkat karya di Paroki Cijantung. Semoga dalam semangat solidaritas kita semua senantiasa terus tetap setia dalam menjalani tugas-tugas kita. Tadi ada yang mau intensi misa, Mas Oki, saya sudah sempat kita dalam perayaan Ekaristi ini berdoa untuk Mas Oki dengan intensinya. Mas Oki di belakang kan? Ya, semoga apa yang didoakan, saya khusus mengucap syukur atas berkat Tuhan yang sudah dilimpahkan bagi Mas Oki, menjadi suatu kekuatan untuk terus mengabdi kepada Tuhan dalam kehidupan iman kita. Kita juga
seraya mendoakan diri kita masing-masing. Kita ingat juga semua orang yang kita kasih, umat-umat di paroki kita di Cijantung. Semoga mereka semua juga senantiasa mengalami kasih dan kebaikan Tuhan dalam perjuangan kehidupan mereka dari hari ke hari. Untuk itu mari sekarang dengan rendah hati kita datang ke hadapan Tuhan, kita menyadari segala kerapuhan, kelemahan dan dosa kita, dan kita berdoa mohon ampun agar kita boleh pantas dan layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Para Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup kekal. Amin. Allah
Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengundang kami untuk ikut serta dalam perjamuan kudus-Mu, baik yang di dunia ini maupun kelak di surga. Semoga kami menanggapi undangan-Mu itu dengan gembira, seraya mempersiapkan diri agar pantas menerima anugerah-Mu yang agung itu. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Nabi Yesaya. Di Gunung Sion, Tuhan semesta alam akan menghidangkan bagi segala bangsa suatu jamuan dengan masakan mewah, suatu jamuan dengan anggur yang tua benar, suatu jamuan dengan lemak dan sumsum, dan dengan anggur tua yang disaring endapannya. Di atas gunung ini, Tuhan akan mengoyakkan kain kabung yang diselubungkan kepada segala suku dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa. Tuhan Allah akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Ia akan menghapus air mata dari wajah semua orang. Aib umatnya akan Ia jauhkan dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Pada waktu itu, orang akan berkata, "Sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya menyelamatkan kita. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Aku akan tinggal di
Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Saudara-saudara, aku tahu apa itu kekurangan, dan aku pun tahu apa itu kelipatan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyahan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu, bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesusahanku. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan-Nya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Silakan berdiri. Berbicara kepada para imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi dengan memakai perumpamaan. Katanya, hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Ia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundangnya ke dalam perjamuan kawin itu, tetapi orang-orang tidak mau datang. Raja itu menyuruh lagi hamba-hamba lain dengan pesan, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan. Lembu-lembu jantan dan ternak piaraanku telah disembeli. Semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi orang-orang yang diundang itu tidak mengindahkannya. Ada yang pergi ke ladangnya, ada yang pergi mengurus usahanya, dan yang lain menangkap hamba-hambanya itu, menyiksanya, dan membunuhnya. Maka mukalah raja itu lalu menyuruh pasukannya ke sana untuk membinasakan pembunuh-pembunuh itu dan membakar kota mereka. Sesudah itu ia berkata kepada hamba-hambanya, perjamuan kawin telah tersedia, tetapi orang-orang yang diundang tadi tidak layak untuk itu. Sebab itu pergilah ke persimpangan-persimpangan jalan dan undanglah setiap orang yang kamu jumpai di sana ke perjamuan kawin itu. Lalu pergilah hamba-hamba itu dan mereka mengumpulkan semua orang yang dijumpainya di jalan-jalan, orang-orang jahat dan orang-orang baik, sehingga penuhlah ruangan perjamuan kawin itu dengan tamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudariku terkasih, hari ini tanggal 15 Oktober
minggu biasa yang ke-28. Esok pada tanggal 15 Oktober adalah Hari Pangan Sedunia. Keuskupan Agung Jakarta menetapkan pada hari ini adalah Hari Pangan yang dirayakan secara bersama-sama. Sebenarnya Bapak Uskup sudah memberikan pesan untuk Hari Pangan ini dengan sebuah video yang diputar untuk para Ekaristi pada hari ini. Kita juga sebenarnya akan melihat video itu, pesan dalam rangka Hari Pangan, tapi baik supaya kita juga bisa lebih memahami secara mendetail. Pak Felix nanti akan men-share video itu. Nanti di rumah kita silakan melihat dan merenungkan ya pesan Bapak Uskup sehubungan dengan Hari Pangan Sedunia tahun 2023 ini yang mengusung tema air sumber kehidupan, air adalah makanan, tak seorang pun diabaikan ya. Dalam konteks Keuskupan Agung Jakarta dirubah menjadi secara bersama-sama kita mewujudkan kesejahteraan untuk generasi yang akan datang bebas dari stunting ya. Tentunya ini berdasarkan situasi nyata yang ada di Indonesia sekarang di sekitar kita. Karena itu pada kesempatan ini saya tidak mau memberikan khotbah panjang lebar karena tadi katanya jam 12 harus selesai Romo ya. Ya, kemana Pak Eko? Sekarang sudah jam berapa? Ya, saya mau menggarisbawahi pertemuan kita dari kemarin hingga pada hari ini. Saya tetap tertarik dengan apa yang saya katakan pada pengantar kemarin, apa yang tertulis di logo kita dalam rangka tahun 2024 ini, bahwa kita gereja sebagai komunitas pengharapan yang berjuang bersama masyarakat untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dalam mengimplementasikan semangat solidaritas dan subsidiaritas ya. Saya yakin Mas Eko, Mas Andi sudah hafal dengan baik ya. Dan karena itu pada kesempatan ini saya mau mengajak kita memaknai kata-kata itu dalam tugas-tugas pelayanan kita. Mari kita melihat kalau dikatakan gereja sebagai komunitas pengharapan, gereja itu siapa? Gereja adalah kita. Saya dan kamu ya, aku gereja, kamu gereja, kita adalah gereja. Itu adalah lagu anak minggu yang sering Lasma dan Tereta sering latih pada anak-anak BIA ya. Di paroki kita tiap-tiap hari Minggu. Kita semua adalah gereja. Lalu dikatakan sebagai komunitas pengharapan, apa maksudnya? Kita sebagai gereja, sebagai komunitas pengharapan, secara bersama-sama dalam situasi kehidupan kita harus sama seperti Kristus menjadi sumber pengharapan dengan membawa pengharapan. Kalau kita melihat gereja itu sebenarnya dari bahasa Yunani artinya eklesia, secara harfiah artinya yang dipanggil ya. Eklesia yang dipanggil. Yang dipanggil kalau kita memaknai dalam konteks bacaan-bacaan kitab suci hari ini berarti yang dipanggil sama dengan yang diundang ya. Diundang untuk apa? Tentunya diundang untuk membawa pengharapan. Pengharapan untuk siapa? Pengharapan untuk dunia ya. Dunia yang sedang ada dalam situasi sulit. Dunia itu siapa ya? Saudara-saudara kita. Caranya bagaimana? Ya, kita tahu dalam gereja kita, di paroki kita, dan tidak asing lagi. Kita semua ini pelaksana 5 pilar tugas gereja ya, mulai dari pewartaan, persekutuan, pelayanan, liturgi, ibadat, kesaksian. Itu kita laksanakan di seksi-seksi dalam kelompok kategori. Arahnya jelas ya, bahwa kita semua sebagai gereja bergerak bersama-sama untuk membawa pengharapan itu. Karena itu kemarin saya terinspirasi dari tema Seksenium kami Redentoris menjadi misionaris pengharapan. Lalu saya juga tadi malam merenungkan misionaris pengharapan itu bukan hanya CSCR ya, semua umat Kristen.
dan secara khusus kita perangkat karya yang berada di Proki, di jantung Gereja Satu Yesus Gonzaga ini adalah misionaris semua, ya. Kita sudah diundang, ya, kita dipilih, ya, untuk melayani Tuhan dalam gereja lewat tugas-tugas yang dipercayakan, baik dalam seksi-seksi, dalam kelompok kategori ataupun perangkat karya yang ada. Karena itu baik yang ada di lingkungan maupun yang ada di tingkat paroki, semoga semangat sebagai misionaris itu, ya, yang membawa pengharapan itu terus kita hayati dengan baik, ya. Saya percaya bahwa dalam situasi seperti zaman sekarang ini ada banyak masalah-masalah di sekitar kita, entah di dalam keluarga kita sendiri, di dalam lingkungan kita, dalam negara kita, ada banyak masalah, ya. Ada banyak berita-berita hoax yang tersebar, ya, yang kadang-kadang menakutkan, membuat kita cemas. Tapi dalam situasi seperti ini, baik dalam kehidupan iman, dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, mari kita hadir sebagai misionaris yang tetap melihat secara optimis, ya, menghadirkan pengharapan terutama pada orang-orang yang mungkin terlalu pesimis dengan dirinya sendiri, pesimis dengan situasinya, situasi gereja, ya, situasi masyarakat, ya. Semoga dengan datang bersama di sini, ya, pesan saya untuk kita semua, kita jangan pesimis, ya. Yang walaupun kita ada buat banyak kesalahan, tapi ada banyak kebaikan yang sudah kita lakukan, ya. Kita tetap melihat dengan pesimis bahwa kita ini sudah diundang, sudah dipilih untuk membawa pengharapan yang baik, menghadirkan keselamatan, supaya semua orang bisa menikmati perjamuan, ya, perjamuan keselamatan tidak hanya di surga, tapi perjamuan keselamatan situasi damai, ya, suasana pesta di mana kita juga mengalami kebahagiaan dalam hidup bersama di dunia ini. Itu yang kita harus hadirkan lewat pelayanan kita. Demikian saja pesan saya, dan saya mengulang lagi apa yang saya katakan tadi. Saya suka kata itu, karena itu ada juga sebagai salah satu poin kata kunci dalam Aktas Keuskupan Agung Jakarta, ya. Mari kita berdoa pada Tuhan dalam perayaan Ekaristi ini. Semoga kita semua itu punya sikap peduli, ya. Bagi saya, kalau orang tidak punya sikap peduli, itu orang yang malas tahu, dia cuek. Tapi sebagai orang Kristen, kita tidak hanya peduli dengan diri kita sendiri, tapi kita harus peduli dengan orang lain, dengan situasi di sekitar kita. Kalau sikap peduli itu kita hayati dengan baik, di sana sudah tercakup semua, ya, hukum kasih itu yang bisa kita lakukan sebagai misionaris pembawa harapan dalam kehidupan gereja. Berkat Tuhan menyertai kita selalu. Amin. Mari sekarang kita sama-sama berdiri, kita membangun iman kita dengan mengucapkan syahadat singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus dan Bapa Maria, yang menderita sengsara dan memerintah Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat perhentian pada hari yang ketiga bangkit dari orang mati, yang naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Mari kita menyampaikan doa-doa permohonan kita di hadapan Tuhan. Umat menjawab, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Gereja Kristus, semoga Allah Bapa Maha Kasih menuntun gereja agar tak henti-hentinya mengundang semua orang mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para bapak dan ibu, semoga Allah Bapa Maha Bijaksana memimpin para bapak dan ibu dalam setiap langkah hidup mereka, sehingga mereka tekun mengusahakan rumah tangga yang membahagiakan seluruh keluarga dan tidak terbawa oleh arus nafsu akan kemewahan material di tengah dunia modern ini. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi kaum papa. Semoga kemurahan hati Allah yang mengalir dalam kebaikan hati umat-Nya memberikan kesempatan bagi kaum papa untuk dapat mengikuti perjamuan Tuhan. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua di sini, semoga Allah Bapa memperkenankan kami memperluas lingkup perayaan ini dengan mengajak bersahabat dan makan bersama sesama kita. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi rapat karya tahun 2024 Paroki Cijantung, semoga Allah Bapa Maha Kasih senantiasa mencurahkan rahmat kebijaksanaan, ketekunan dan kesetiaan di dalam hati dan pikiran para peserta raka, sehingga dengan bantuan-Mu berhasil memajukan Gereja Kristus di Paroki Cijantung. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, demikianlah doa-doa permohonan yang kami sampaikan kepadamu. Kiranya Engkau mendengarkan dan mengabulkannya, karena kami menyampaikannya dalam nama Putra Yesus Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Berdoalah supaya persembahanku dan persembahanmu ini berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, perkenankanlah kami mempersembahkan diri kepadamu dalam rupa roti dan anggur ini. Semoga kami pun tetap setia dan bertekun, berhimpun sebagai anak-anak kesayangan demi Kristus Tuhan kami. Tuhan serta. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan Kekal. Dengan kebaikan hati Engkau telah menciptakan manusia, dan ketika ia dihukum dengan adil, Engkau menebusnya dengan belas kasih melalui Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Dia, para malaikat memuji keagungan, para penguasa menyembah, para pembesar mengagumi surga dan bala tentara surgawi, serta serafim yang berbahagia.
bersama-sama bersorak-sorai memuji-Mu dengan bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan darahku." Agunglah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami yang Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus,
segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu Bapa Kami. Bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersama. Dan bersama. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba.